Halo ALJ Belajar, kembali lagi bersama Gung Lili. Nah, di video kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai limit, yaitu bagaimana menentukan nilai suatu limit fungsi aljabar. Nah, sebelumnya kita akan membahas bagaimana sifat-sifat dari suatu limit itu sendiri. Nah, kita mulai aja. Untuk yang pertama, limit X mendekati C gitu misalnya ya. Kalau dia suatu bilangan, maka hasilnya tetap suatu bilangan. Contohnya itu kayak gini. Limit 3 untuk X mendekati 2. Nah, di sini fungsinya di sini itu kan nggak ada variabel X yang bisa kita ganti gitu kan. Jadi di sini jawabannya tetap 3. Kemudian soal yang sifat yang kedua, jika ada limit X mendekati C, kemudian di sini variabelnya X, maka kita seakan-akan bisa ganti X itu dengan C, walaupun sebenarnya limit itu kan nilai hampiran dia. Jadi di sini kita bisa menggunakan metode substitusi, ganti X dengan C. Yang ketiga, jika limit suatu fungsi f(x) untuk X mendekati C, maka ini sama aja mengganti setiap variabel X di fungsi dengan C ini sendiri. Begitu pula kalau dia limit X mendekati C, fx ditambah gx, nah, fungsinya itu, atau dikurangi gitu. Maka tinggal substitusi atau ganti X nya itu dengan C itu sendiri, fc gc. Bagaimana kalau dia suatu perkalian? Pokoknya fx kali gx. Kalau dia suatu perkalian, maka sama aja dengan limit itu fx kali limit gx untuk X mendekati C. Kalau pembagian gimana? Pembagian sama aja. Jadi kalau dia fx per gx, maka jadinya limit fx untuk X mendekati C per limit gx untuk X mendekati C. Nah, lagi satu, sifat yang ketujuh itu jika dia akar. Limit akar umpamanya fx gitu untuk X mendekati C, maka akarnya bisa disimpan dulu. Kalian bisa cari nilai limit untuk fx nya. Nah, seperti itu sifat-sifat limit fungsi aljabar. Biar lebih jelasnya, karena sini menggunakan simbol-simbol aja dia. Nah, ini saya kurang limitnya. Nah, jadi kita langsung aja ke metode-metode untuk menyelesaikan suatu nilai limit fungsi aljabar. Kita bahas yang pertama yaitu dengan menggunakan metode substitusi langsung. Jadi contohnya itu nih, ada 3 soal. Jadi kita beralih dulu ke soal nomor 1. Jika ada limit X mendekati X min 3 untuk X mendekati 2, maka di sini kalian bisa langsung ganti setiap X itu dengan nih 2 gitu. Berarti 2 dikurangi 3 hasilnya adalah min 1. Udah selesai. Begitu pula soal yang nomor 2 sekarang. Limit X min 3 per X, ya udah kita tinggal ganti setiap X ini dengan 2. Nah, berapa jangkanya di sini itu yang menggantikan X, karena di sini ada keterangan X mendekati 2 atau X itu diganti dengan 2 kayak gitu. Berarti 2 dikurangi 3 per 2. Hasilnya 2 kurang 3 min 1 per 2. Bisa disederhanakan lagi min setengah ini. Kalau umpamanya enggak, berarti itu jawabannya udah. Kemudian soal yang nomor 3. Dia limit akar X plus 6 per 2X. Nah, caranya gimana? Sama aja sih, karena metode substitusi kita ganti X-nya itu sekarang dengan 4. Berarti akar 4 ditambah 6 per 2 kali
4. Akar 4 itu adalah 2 tambah 6 per 2 kali 4 itu adalah 8. Nah, 2 tambah 6 kan masih bisa kan? Nah, jadi kalau yang masih bisa dioperasikan itu silakan lanjut dioperasikan. Dapat nilai 8 dibagi 8. Sekarang 8 bagi 8 itu adalah 1. Udah, jadi ini beberapa soal mengenai limit fungsi di mana kita bisa langsung dengan metode substitusi atau mengganti X-nya secara langsung. Nah, sekarang lanjut ke metode yang kedua. Bagaimana jika nilai fungsi itu dia tidak tentu atau metode substitusi itu gagal? Kapan kita katakan metode substitusi itu gagal? Jika saat kita substitusi dia, ya, nilai X-nya itu dengan X mendekati berapa gitu kan, kalian tuh dapat bentuk 0 per 0. Kemudian dapat bentuk tak hingga per tak hingga. Kemudian ini dan ini. Ya. Nah, kemudian gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya itu adalah dengan menggunakan strategi nih, dua strategi nih. Bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan mengalihkan bentuk sekawan. Contoh ya, kita bahas dulu dengan strategi memfaktorkan ini. Nah, saya berikan 5 contoh soal. Kita bahas dulu dari soal yang nomor 1. Limit X kuadrat plus 3X per X plus 3 untuk X mendekati min 3. Kalau kita cari dulu dengan metode substitusi langsung, coba substitusi. Nah, kita ganti setiap X dengan min 3, berarti min 3 kuadrat ditambah 3 kali min 3 per min 3 tambah 3. Oke, min 3 kuadrat, berarti kan min 3 kali min 3. Min kali min itu plus, berarti 9 plus 3 kali min 3, min 9 per 0. Kenapa 0? Kan min 3 tambah 3, 0. 9 kurang 9, 0 per 0. Nah, 0 per 0 itu sesuai dengan yang tadi. Dia adalah bentuk istimewa. Ya, bentuk tak tentu. Jadi kalau ketemu 0 per 0, jadi kalian nggak boleh langsung jawabannya ini. Jadi kalian harus ubah. Caranya gimana? Nah, kita kalau umpamanya ini dengan menggunakan pemfaktoran dulu. Jadi kalian tulis kembali soalnya. Untuk limit X kuadrat tambah 3X per X plus 3. Kemudian X-nya mendekati min 3. Nah, yang bentuk ini yang mana bisa kita faktorkan? Mana yang bentuknya lebih kompleks? Pembilang atau penyebutnya? Nah, di sini kelihatan bahwa pembilangnya dia lebih kompleks karena dia lebih ada kuadrat gitu di sini. Kalau ada bentuk kuadrat seperti ini kan X kuadrat tambah 3X. Nah, jadi faktornya itu ini setiap kalian penyelesaian soal sebelum disubstitusi tulis limitnya ini ya. Nah, sekarang baru difaktorkan nih. X yang dikeluarkan masih X tambah 3 per X tambah 3. Nah, bisa? Nah, ini X-nya kan udah keluar ya. Sekarang lihat yang di atas dan di bawahnya ini pembilang dan penyebutnya. Ada yang sama, itu kalian bisa sederhanakan. Nah, jelas ini ada yang sama, X plus 3, ini X plus 3. Jadi kalian bisa coret. Nah, dia bisa dicoret. Berarti masih nilainya itu adalah limit, kan masih X. Untuk X mendekati min 3. Nah, penulisan limit tetap. Kenapa? Kita belum mengganti X itu dengan bilangan ini. X mendekati ini. Sekarang, karena di sini udah bisa dicoret, baru kalian substitusi nilai X-nya ini, yaitu dengan min 3. Kalau udah mengganti setiap variabel X dengan ini, baru nih penulisan lim itu hilang. Ya udah, berarti langsung min 3 jawabannya. Karena ini X aja, nanti min 3. Bisa? Oke, kita lanjut aja contoh soal yang nomor 2 dulu. Ya,
Nah, ini udah diselesaikan di depan ya. Nah, nomor 2. Jawabannya min 3. Jawabannya di depan. Oke. Nomor 2. Kalau kalian ganti X-nya dengan 0, kira-kira bentuknya apa nih? Nah, ini kalian tuh nggak usah nulis di latihannya kalian sih. Bisa kalian pikirkan di orak-orek atau di otak, di kepala kalian. Nah, caranya gimana? Oh, 0 pangkat 3 pasti 0 kali 3 0, 0 kali 0 dibagi 0. Nah, ini kan pasti 0 per 0 kan? Oke, berarti metode substitusi secara langsung itu masih gagal. Jadi kalian bisa pilih metode faktor atau kali sekawan. Biasanya kalau kali sekawan itu bentuknya kalau ada akar, kayak gitu. Tapi kalau ini nggak ada akar, berarti kalian gunakan metode pemfaktoran. Berapa yang difaktorkan? Nah, ini aljabar kalian harus kuat. Nah, di sini yang lebih kompleks itu kan pembilangnya juga, karena pembilang lebih besar lah pangkatnya, pangkat 3. Di sini ada X pangkat 3 min 5X kuadrat, ini ada 2X kuadrat. Kira-kira ini ada X kuadrat, X kuadrat, X pangkat 3 itu kan bagian dari ada X kuadrat juga dia kan di dalamnya. Berarti kita bisa keluarkan X kuadrat. Kemudian kalau ini ada angka 3, ini X pangkat 3, keluar X kuadrat, berarti masih sisa X-nya 1 aja. Ini X kuadratnya keluar, masih angka 5, berarti min 5 per 2X kuadrat. Nah, di bawahnya tetap. Nah, kalau kalian jeli, di sini ada yang bentuk yang sama, yaitu nih X kuadrat. Ini X kuadrat, sini ada X kuadrat. Nah, itu yang bisa disederhanakan. Sehingga ini masih tersisa 3X min 5 di atasnya per 2. Nah, apakah ada tulisan lim itu? Ada limit X mendekati 0. Kenapa? Karena kita belum mengganti variabel X itu dengan 0 ini. Nah, sekarang kalau udah kalian ada coret, udah sederhana dia, baru ganti X-nya itu dengan, nah, kalau soal ini dengan 0. Berarti 3 kali 0 kurang 5 per 2. 3 kali 0, 0 kurang 5 per 2. 0 kurang 5 min 5 per 2. Berarti jawabannya adalah min 5 per 2. Oke. Bisa? Biar lebih terlatih lagi, lanjut nomor 3. Nomor 3, limit X kuadrat min 2X min 8 per 3X min 12 untuk X mendekati 4. Nah, kalau kalian orek-orek ini ya, jadi ini akan membentuk 0 per 0 gitu dia, pasti. Nah, kalau nggak percaya kalian bisa kok orek-orek di luar dulu, karena dia bentuknya 0 per 0, berarti kalian menggunakan faktor pembilang penyebut. Kebetulan di pembilangnya juga lebih kompleks, berarti kita faktorkan dulu yang X kuadrat min 2X min 8. Kalau X kuadrat min 2X min 8, nah di sini pemfaktorannya bentuknya seperti ini. Ini X, X. Berapa hasil kalinya min 8 kalau ditambahkan min 2? Dia adalah min 4 dan plus 2. Bagi yang belum terlatih memfaktorkan, latih lagi pemfaktorannya. Ini 3X min 12. Nah, kalau ditulis tetap 3X min 12, apakah udah ada yang sama di atas dengan di bawah? Kan belum kan? Jadi kita pokoknya ngubah memfaktorkan ini biar pembilang dan penyebut itu ada yang sama dan bisa kita coret. Nah, di sini 3X min 12 itu 3-nya bisa keluarkan masih X min 4. Kenapa min 4? Karena 3 kalau kali 4 kan 12 ya. Kalau keluar atau dikeluarkan itu artinya sama aja dengan dibagi. Kalau keluar 3 berarti ini kan awalnya 12. 12 dibagi 3 itu masih sisanya 4. Nah, sekarang kalau kalian lihat di sini udah ada yang sama nih. X min 4 nih X min 4. Udah. Kalau udah, nah ini akan menjadi X plus 2 per 3. Nah, masih sisa 3. Kalau udah bisa ganti setiap variabel X dengan ini.
Di 4 tambah 2/3, 6/3 sama dengan 2. Jadi itu jawabannya. Lanjut lagi, nomor 4 ya. Kita bahas sekarang nomor 4. Ya, kok next ya? Oke. Balik lagi nomor 4. Nah, ini juga difaktorkan. Tapi kalau nggak salah ini hampir mirip dengan soalnya nomor 1. Oh, sama. Pantes dah. Jadi skip ya. Sama dengan nomor 1. Wah, saya salah masukin angka nih. Oke, lanjut aja nomor 5 dulu. Nomor 5. Nah, di sini ada X pangkat 3 min 8 per X min 2. Nah, di sini pangkat 3 dia. Gimana cara pemfaktoran? Sebenarnya bisa aja kalau kalian menggunakan teori suku banyak yang ada di matematika peminatan, yaitu atau polinomial. Ya, tapi kalau umpamanya belum dapat, itu kalian bisa gunakan rumus ini, pemfaktoran yang pangkat 3. X pangkat 3 min A pangkat 3, dia pemfaktorannya adalah X min A kali X kuadrat plus A kali X plus A kuadrat. Kalau dia X pangkat 3 tambah A pangkat 3, ini akan menjadi X plus A, karena si plus ini plus dulu. Kemudian X kuadrat, di sini ya min AX tambah A kuadrat. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk soal yang nomor 5, pemfaktoran dari X pangkat 3 min 8, kalau kalian jeli, 8 itu sebenarnya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3, sehingga bentuknya dia mirip dengan yang bentuk nomor pertama, yang ini. Di atasnya ini aja, pembilangnya aja. Nah, jadi pemfaktorannya itu adalah X min 2, kemudian di sininya X kuadrat ditambah A nya adalah 2, kan itu kan pangkat 3-nya abaikan, 2X ditambah A kuadrat, di sini 2 kuadrat adalah 4 per X min 2. Kalau kalian jadi ini kan udah sama, berarti masih limit X kuadrat tambah 2X plus 4, untuk X nya mendekati 2. Sekarang kita baru bisa substitusi langsung. Substitusi nih, bentuk tulisan lim itu boleh hilang. Di 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 4. Berarti ini 4 tambah 4 tambah 4. 4 tambah 4 tambah 4 itu adalah 12. Nah, itu dia beberapa contoh soal yang memerlukan teknik pemfaktoran untuk menyelesaikan atau menentukan nilai limit fungsi. Sekarang itu adalah dengan strategi mengalihkan bentuk sekawan kalau dia ada akar. Contohnya 3 soal ini. Gimana cara penyelesaian? Nah, kita coba satu persatu dari soal yang nomor 1. Nah, di sini ada X min 4 per akar X min 2. Kalian lihat dulu akarnya itu terletak di pembilangnya atau di penyebut. Nah, di sini letaknya di penyebut bentuk akarnya. Jadi kita cari sekawan yang ini. Sehingga bentuknya akan menjadi X min 4 per akar X min 2. Nah, sekawan dari akar X min 2 itu adalah akar X ditambah 2. Nah, atas bawah selalu sama ya bentuk sekawannya, jangan di bawahnya plus, di atasnya min, itu jangan. Lihat sekawannya ini, kalau di sini tandanya min, maka sekawannya adalah plus, baik di atas di bawah tetap plus, karena ini bentuk yang sama, kita galikan. Kemudian kalau akar X plus 2 di sini, maka sekawannya adalah min 2. Berarti sekawan itu kalau plus dia min, kalau min dia plus sekawannya.
Nah, kalau sudah, kalian bisa gunakan teori yang A min B kali A plus B. Jadi di sini bentuk aljabarnya hampir sama, yang membedakan hanya plus sama minus. Bisa plusnya duluan, minnya belakangan, bisa minnya duluan, plusnya belakangan. Dan ini hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah. Kemudian dari soal ini ya, balik lagi ke soal ini. Kita hanya perlu menyederhanakan bagian yang sekawan. Bagian sekawan itu adalah di penyebutnya atau yang di bawah. Nah, kalau yang kalian lihat yang di bawah, dia mirip dengan teori yang ini kan, di mana bentuknya itu sama-sama ada akar X dan di belakangnya ada 2. Yang membedakan hanya tanda yang di depannya min, tanda di belakangnya plus. Jadi, untuk yang di pembilang, karena dia tidak sekawan, maka tetap ditulis X min 4, itu isikan kurung karena ini satu bagian. Kemudian akar X plus 2 isikan kurung juga karena dia satu bagian. Nah ini hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. A nya adalah akar X. Akar X dikuadratkan itu adalah X. Tandanya min, memang min 2 B nya. B nya dikuadratkan X min 4. Nah kalau kalian jeli, ini lihat ada X min 4 yang di bawah, ada X min 4 yang di atas. Jadi di sini bisa disederhanakan. Sehingga kita hanya perlu mencari nilai limit dari akar X ditambah 2 untuk X mendekati 4. Nah, sekarang baru substitusi ini. X-nya dengan 4. Berarti 2 tambah 2 itu adalah 4. Oke, itu sekawan contoh nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Yang nomor 2, akar itu letaknya di pembilang atau penyebut? Letaknya ada di pembilang. Maka sekawannya itu cocokin dengan yang di pembilang. Nah, ini saya tulis dulu soalnya. Per X min 3. Berarti kalikan dia dengan 2. Ini tandanya min, ya. Berarti plus. Kalau tanda di bawah tanda akar, dia tetap. Nah, jadi nggak usah diubah nih. Oke, udah. Kalau sudah, sekawannya itu adalah di pembilangnya, maka kita gunakan teori yang tadi. Berarti yang di depan tadi, berarti ini kalau kalikan dengan yang ini, berarti 2-nya kuadratkan 4 min kurung X plus 1. Nah, karena akarnya juga dikuadratkan. Kalau bingung, ini tak akarin dulu dikuadratkan. Ini 4-nya tak ganti dulu dengan sesuai sifatnya. 2 kuadrat per, di bawahnya karena bukan sekawan jadi tinggal kita tulis ulang aja, tapi ingat isikan kurung. Nah seperti ini. Nah yang di atasnya dia akan menjadi limit 4 dikurangi kurung, ini akar dikuadratkan kan habis dia, berarti masih X plus 1 per X min 3 kali 2 tambah akar X tambah 1. Kemudian apakah ada yang bentuk yang sama di atas bawah? Kan belum, berarti lihat yang sebentuk sekawan tadi kan yang di atas. Sederhanakan dia. Kan ada 4. Nah ini min kurung, berarti kurungnya itu bisa kita buka. Min X, ingat karena ini kurung, minnya juga milik semua yang di dalam kurung. Oke, yang di bawah tinggal tulis saja ulang. Oke. Jika sudah, sekarang yang di pembilang kan masih bisa disederhanakan dia. Dia menjadi 4 dikurangi 1 itu bisa yaitu 3 min X per X min 3. Kemudian 2 ditambah akar X plus 1. Nah, di sini coba lihat, di atasnya ada X min 3, di bawahnya X min 3. Di atasnya ada 3 min X, di bawahnya ada X min 3. Intinya kan dia terdiri ada unsur 3 dan ada unsur X kan gitu. Cuma dia ketukar tempatnya. Berarti
Kalau kita sederhanakan, maka hasilnya adalah negatif 1. Nah, jadi masih tersisa untuk limit X mendekati 3, ini min 1 per 2 ditambah akar X plus 1. Nah, sekarang kalau sudah sederhana, atau sempat kita coret atas bawah, ya udah kita bisa langsung substitusi. Nah, saat substitusi, tulisan lim itu baru bisa hilang. Kemudian di sini 3 tambah 1. Min 1 per 2 tambah 3 tambah 1 kan 4. Akar 4 adalah 2, berarti jawabannya min 1 per 4. Nah. Oke, selanjutnya soal yang nomor 3. Nah, nomor 3 sama aja ya dengan yang 2 sebelumnya. Jadi sini ada bentuk akarnya di bawah, berarti kita kalikan sekawan yang di bawah itu penyebutnya. Akar 9 plus X min akar 9 min X. Nah, sekawannya berapa kalau bentuknya kayak gini? Sekawannya itu adalah akar 9 tambah X. Nah, di sini tandanya tetap plus yang di depannya karena dia di bawah tanda akar. Beda halnya dengan tanda min yang ini. Min ini akan menjadi plus di sini. 9 min X, di atasnya sama. 9 plus X ditambah akar 9 min X. Nah, sekawannya yang bentuk mana? Penyebutnya kan yang di bawah, berarti yang di atasnya simpen dulu sampai nanti ketemu bentuk yang bisa dicoret. Akar 9 tambah X ditambah akar 9 min X. Nah, kemudian caranya yaitu 9 tambah X akar ini dikuadratkan. Kalau kuadrat kan udah hilang dia kuadratnya. Dikurangi, ini akarnya juga udah hilang jadinya. Nah, karena sesuai rumus akar 9 min X kuadrat. Berarti ini perolehannya. Ini. Oke, 9 tambah X, ini buka kurungnya. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Berarti masih limit X mendekati 0, 3X akar 9 tambah X ditambah akar 9 min X per 2X. Nah, udah, sekarang tinggal kita sederhanakan nih X. Nah, kita coret X-nya. Jadi kita peroleh sisanya itu limit X mendekati 0 dari akar 9 tambah X ditambah akar 9 min X. Nah, kurung. Kenapa kurung? Karena sini ada angka 3 masih di depan dan angka 2 di bawah. Nah, jika udah, nah sekarang kita substitusi X itu dengan 0. Berarti 3 kurung akar 9 tambah 0 kan akar 9 aja. Begitu pula akar 9 kurang 0 masih akar 9 aja per 2. Berarti 3 kali akar 9, 3 tambah 3 per 2. 3 kali 3 tambah 3, 6 per 2. 3 kali 6, 18 per 2, 9 jawabannya. Ya. Nah, jadi teori dari limit itu sini aja dia kaliin sekawan gitu. Cuma penyelesaian ke bawah ini kalian harus aljabar. Jadi kuncinya kalian harus kuat di aljabar. Oke. Itu dulu video kali ini tentang menentukan nilai limit suatu fungsi dengan metode substitusi, pemfaktoran, dan mengalihkan sekawan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Semoga kalau kalian yang share juga video ini dan video ini bermanfaat bagi kalian, itu juga bisa bermanfaat untuk teman yang lain kayak gitu. Dah, oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.